A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, paling benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanyalah berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan isinya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sama-sama murid, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai menyadari dan mudah-mudahan ini tidak hanya jadi tahu gitu, tentang bagaimana kehadiran kita ke sini semuanya sudah didesain dengan sangat baik oleh Allah. Allah menciptakan semua ini sebagai panggung sandiwara, katakanlah. Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang sudah punya perannya masing-masing. Maka selalu diulang-ulang, jangan banyak curi casting orang lain. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Jangan terlalu banyak judgement ke sana. Telunjuknya jangan ke sana terus gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar seperti ini, merubah dari asalnya ke sana jadi ke sini gitu. Karena kesadaran itu adanya di dalam. Tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan juga untuk saya dan untuk kita semua, manusia hanya punya masalah dengan egonya selesai. Karena kita nggak pernah punya masalah apapun dengan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ingat, ego itu nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam diri kita. Maka apapun dalam hidup kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi masuk ke dalam. Oke teman-teman, saya cerita dulu sedikit ya. Sambil ngulang-ngulang, sambil kita juga sambil kita juga review gitu ya. Oke, saya akan review singkat tapi mudah-mudahan padat gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Pada dasarnya ada dua hal penting dalam hidup. Satu, hidup adalah bertahan hidup. Itu nomor satu. Jadi semua sel dalam tubuh kita tuh dia punya kapasitas dan dia punya kapabilitas untuk terus bertahan hidup gitu. Jadi bertahan hidup ini hal yang menjadi fundamental. Makanya kita diberikan survival mode. Gitu ya, survival mode. Oke, nah. Jadi kalau kita bicara tentang konteks bahwa kita ini sedang melakukan perjalanan hidup by the way. Ya, teman-teman mari kita lihat hidup ini sebagai journey, petualangan. Jadi kalau kita ngelihat hidup sebagai petualangan, ya apapun yang dihadapi itu adalah petualangan gitu. Jadi supaya kita nggak terlalu sibuk dengan kejelekan, keburukan, hal baik, hal buruk, nggak. This is just journey. Ini adalah petualangan. Jadi yang namanya petualangan kan kondisinya nggak asik terus gitu. Kadang-kadang down, kadang-kadang end up, kadang-kadang end down gitu kira-kira ya. Nah kalau mindset kita melihat hidup ini sebagai petualangan, kita akan lebih bisa menikmati hidup sih sebenarnya. Gitu ya. Nah jadi aspek hidup ini benar-benar ini ada kata-kata tantangan. Jadi sesederhana merubah masalah menjadi tantangan itu sangat men-shifting paradigm. Shifting itu artinya merubah. Contoh-contoh. Coba aja kebiasaan kalau ngomong, aku tuh hidupnya banyak masalah deh. Coba ganti, aku tuh hidupnya banyak tantangan. Nah beda tuh. Gitu ya. Karena selama ini banyak orang melihat masalah tuh hal buruk gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks masalah, ingat ya teman-teman, jangan bosan saya ngomong ini cerewet banget tentang masalah.
Masalah itu problem. Problem itu pro and balance gitu. Pro and balance itu artinya bergerak maju. Jadi kalau kalian, saya nggak punya masalah, nggak akan maju hidupnya. Jadi bahan bakar untuk kita maju adalah masalah gitu. Jangan drama, betul. Karena hidup ini cuma nanti ada dua. Ada hidup dan ada drama hidup. Kalau kalian ngasih makan hidup, kita akan hidup. Kalau kalian ngasih makan drama hidup, hidupnya penuh drama. Mana yang sering dikasih makan, dia yang akan tumbuh gitu. Nanti kalau tantangan nggak akan dikasih uji tantangan. Nanti kita ngerti bahwa ujian itu bukan hal yang gimana-gimana banget sih. Gitu ya, apalagi kita ngomong bahwa ujian ini datang dari Tuhan gitu. Nggak ada ujian yang datang dari Tuhan tuh nggak ada. Semua konsekuensi apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita mulai melihat bahwa semuanya ada di dalam diri kita tidak akan terlalu banyak dalam tanda petik melibatkan faktor eksternal yang gara-gara mereka aku begini. Nggak bisa. Kenapa? Aku yang memilih dan bahkan aku yang nggak sadar memilih gitu kira-kira. Ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini hanya kita berbicara dalam konteks yang namanya kurikulum hukum semesta gitu. Teman-teman pernah tahu The Law of Universe? 20 hukum. Teman-teman gini, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang hukum semesta, cari 3 fakir hukum semesta. Itu ada di YT. Itu detailnya kita udah bahas di situ gitu. Ya, jadi sekali lagi, tapi nanti kita ngerti sih semua juga proses ya. Jadi sekali lagi, kita ya 12 tapi kita bahasnya 20 karena ada beberapa hukum yang kita agak bagi-bagi gitu. Gitu ya. Sama aja sih, intinya sama aja, cuman ada partikular gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman, saya mau nanya dulu ya. Saya mau nanya dulu nih. Kalian melihat saya di depan layar, tetapi yang disadari bahwa kalian tidak pernah melihat saya, tapi kalian melihat layar. Oke, ada layar, ada saya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya ketika kita ngelihat layar, seakan-akan layar saya itu ada di luar, tetapi sadarilah semuanya ada di dalam diri kita, betul nggak? Jadi kalau saya tanya, saya ada di mana? 99% kalau saya nanya lagi kelas offline, pasti nunjuknya ke sana. Tuh, si Abu itu. Enggak, si Abu nggak pernah ada di situ. Si Abu ada di sini, di dalam. Karena semua hidup tidak terjadi di luar dirimu, terjadi di dalam dirimu. Ya, kita ngerti dulu ada luar, ada dalam. Oke ya. Supaya nanti kita ngerti bahwa tidak ada kejadian hidup di luar diri kita tuh nggak ada. Soalnya semuanya ada di dalam diri kita. Teman-teman ngelihat tangan, ngelihat di dalam. Ngelihat lukisan, ngelihat di dalam. Nggak di situ sebenarnya. Karena segala yang kita lihat itu hanyalah pantulan cahaya ke mata kita dan kita menyaksikannya sebenarnya di dalam. Sampai sini bisa oke, teman-teman? Supaya nanti kita ngerti bahwa ternyata segala bentuk apapun yang saya lihat di luar, semuanya sebetulnya terjadi di dalam diri kita gitu. Dapat ya? Nah, kenapa saya mengawali ini? Karena kalau kita nggak menyadari itu, kita akan menyalahkan faktor luar terus gitu. Oke? Dan nanti kita ngerti, yang selalu saya ulang-ulang, ketika saya bercermin dan yang ada di depan cerminnya jelek, saya hancurin cerminnya. Saya beli cermin baru, hancurin lagi. Saya beli cermin baru, hancurin lagi. Abis 100 cermin, udah abis uang, abis waktu, baru sadar, ya ampun, ternyata selama ini yang jelek bukan cerminnya ya. Yang ininya nih, jangan-jangan. Ya habis ngelihat cermin tuh cemberut mulu gitu. Nggak suka nih cermin ini cemberut isinya. Nggak suka cermin ini cemberut isinya gitu. Nah padahal yang cemberut bukan cerminnya. Dapat teman-teman ya? Clear ya? Nah 95% tuh nggak sadar hal-hal seperti ini. Sehingga 95% melihat bahwa segala sesuatu itu di luar dan gara-gara mereka lah aku seperti ini gitu. Nah disitulah kenapa penting kita belajar kesadaran. Karena saking dekatnya kita sama diri kita, sesuatu yang dekat banget tuh gak kelihatan biasanya.
Jadi semut di ujung sana kelihatan jelas, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu. Itulah kenapa kita gampang banget menilai orang lain, tapi nggak pernah sadar kelakuan sendiri gitu kira-kira. Teman-teman bisa nerima ini aja dulu, udah bagus tuh. Bisa nerima ini aja dulu, top aja udah. Gitu kira-kira. Ya. Nah, teman-teman sekarang pertanyaannya, semua yang kita lakukan sebenarnya membawa kita menuju kepada kenyamanan hidup, betul nggak? Apapun, hidupnya pengen lebih nyaman, gitu kira-kira. Gitu ya. Cuman yang menarik adalah, ya balik lagi, nyari ke tempat yang nggak ada gitu. Karena kita menyangka bahwa kesenangan itu di sana. Kayaknya saya kalau main ke tempat itu happy deh. Begitu udah nyampe ke tempatnya nggak happy-happy amat. Kayaknya kalau saya punya iPhone paling baru bahagia deh. Pas punyanya oke, seminggu biasa aja gitu. Dan kita akan berulang-ulang dalam berputar-putar di pencarian itu sampai kita menemukan sesuatu yang sejati gitu kira-kira. Gitu ya teman-teman ya. Nah, si buku ini sebenarnya mau ngajak, ini keren nih. Bentar ya. Nih, saya ulang di paragraf ini ya. Saya ulang di paragraf ini. Banyak orang sudah mencoba semua kelas spiritual, kelas meditasi, buku, guru, dan kemana-mana. Dia mencoba menggunakan metode A, metode B, metode C, semuanya. Dia mulai menggunakan obat ini, metodologi ini, semuanya. Gitulah kira-kira. Oke? Sehingga dibilang bahwa kalian, buku ini bilang, Anda dan teman-teman Anda sudah mencoba segala hal di atas yang tadi diceritain. Mau metode, mau pembelajaran, mau apa semua udah dicoba gitu. Sampai David Hawkins bilang, oh manusia, kalian makhluk yang luar biasa katanya. Dan ketahuilah bahwa kenapa kalian seperti itu, karena kalian mencari jawaban gitu. Untuk terus mencari. Apa yang mendorong kita untuk terus mencari jawaban? Penderitaan. Harapan. Tapi ternyata setelah kita sadar bahwa pencarian keluar gak pernah berhasil, ternyata kita mencari dan memperbaiki buahnya tapi lupa untuk masuk ke dalam konteks yang namanya diri sendiri gitu. Makanya teman-teman kalau pengen beresin buahnya, akarnya diberesin. Dan lupa ya, jangan lupa ya, akar itu selalu tertutup oleh tanah dan akar itu gak kelihatan. Nah makanya setelah kita mulai mencari sesuatu yang tidak terlihat, mulai menyadari, ya ampun selama ini saya mencari sesuatu yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita gitu. Salah satunya kebahagiaan, teman-teman. Kita ini adalah kebahagiaan yang tertutup oleh keinginan. Jadi jangan pernah mencari kebahagiaan dalam hidup, tapi lepaskan keinginannya, maka auto bahagia di situ. Sip ya. Nah maka buku ini mengajak ke tempat di mana pencarian sejati di dalam dirimu. Artinya, kalau saya sekarang ngerasa berat, contoh teman-teman. Teman-teman masih ingat ada 3 poin besar dalam partikel diri kita. Ya, saya bagi 2 dulu. Ada jasmania, ada ruhania. Ada lahir, ada batin. Sip? Jadi ada jasmani, ada ruhani. Gitu. Ya. Ini buku Letting Go, tapi Letting Go ini saya bahas pakai racikan saya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti racik sendiri, kunyah pelan-pelan, baru teman-teman bisa aplikasikan gitu kira-kira. Oke, sorry pertanyaan gak akan saya jawab dulu karena ini sesi kita belajar dulu, nanti di ending-ending kita bisa tanya jawab ya, sebentar ya. Jadi sekarang teman-teman respon simak dulu,
Nanti kalau saya perlu respon silahkan direspon supaya kita bisa lebih nyaman gitu. Anyway, ya. Oke. Gini teman-teman. Kalau kita bicara dalam perspektif ini ya, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya diri sejati kita, tubuh fisik ini hanyalah kendaraan. Diri sejati itu penumpangnya. Jadi kalau kita beli mobil, mobil itu menghantarkan penumpangnya ke tempat tertentu. Ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, bahwa tubuh fisik ini adalah kendaraan. Dan esensinya adalah sang penumpang di dalam tubuh fisik ini gitu. Dan kalau kita kurang mengenali ini, kita hanya akan melihat si tubuh fisik ini, merasa bahwa tubuh fisik ini adalah aku gitu. Nah kalau mulai menyadari bahwa ini tubuhku, betul nggak? Kalau ngomong ini tubuhku, nah ku-nya tuh kemana sebenarnya? Ini bolpenku, ku-nya tuh yang mana? Ini rumahku, ku-nya tuh yang mana? Ini dada, abu tuh yang mana? Ini pipi, diriku tuh yang mana? Ku tuh yang mana? Nah, apakah perasaan itu ku? Tapi tetap juga perasaanku gitu. Betul nggak? Nah, berarti kalau udah mulai menyadari, iya ya, jangan-jangan sekarang saya terasosiasi dengan apa yang saya rasa bahwa ini adalah aku gitu. Jiwa tetap jiwaku, ada ku-nya di situ. Ayo, gimana nih? Betul nggak? Nah sekarang kan berarti pertanyaannya adalah sang sejati itu nggak ada ku-nya berarti harusnya kan? Ya, direnungin dulu nih, direnungin dulu. Oke, ya, direnungin dulu. Sip, bagus. Kalau udah mulai pusing berarti mulai berpikir, nice. Yang bahaya nggak pusing sama sekali, berarti nggak mikir. Ya, benar. Kalau ada pembelajaran terus puyeng, itu alamat bagus. Maka kalau di Quran dibilangin bahwa kamu mendapatimu sebagai bingung, maka aku akan memberikan petunjuk. Jadi petunjuk hanya akan datang kepada orang yang bingung dulu. Kalau nggak bingung, nggak akan pernah dapat petunjuk. Jadi berbahagialah orang yang mendapatkan kebingungan, gitu kira-kira. Oke? Ya, dah saya nggak minta jawaban itu dulu, saya cuma minta direnungkan dulu, gitu. Oke, teman-teman ini suara hujan kedengeran nggak? Bentar ya. Oh ya, oke, bentar ya. Ini minta tolong tutup dulu. Thank you. Bentar. Nah, kita pakai denoise satu deh. Nah, ini udah mulai aman sih kayaknya. Oke. Sekarang lebih kecil suara hujannya? Bisa dikonfirmasi? Oke, aman ya. Dah. Oke, sip. Suara saya jelas? Clear? Aman? Dah ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sini, sampai ini tuh terobosan bagus sih. David Hawkins tuh memudahkan kita untuk mengenal ku tadi gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ngomongin ku itu hal yang nggak simpel. Ya, nanti kita bedah pelan-pelan ku-nya itu apa ya. Tenang, pelan-pelan, santai dan rileks gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Untuk tahu itu kita bagi dua dulu. Ada jasmania, ada ruhaniah, udah gitu dulu. Ya, ada materi, jasmania, dan ada ruhaniah. Oke, simpelnya gitu dulu. Nah sekarang saya tanya, siapin tangannya di keypad, saya mau nanya gini. Yang punya bobot, beban, gramasi, itu fisik, tubuh fisik, atau tubuh non fisik kita? Silakan tulis. Jasad atau ruhani kita, yang mana? Jasmani, that's it. Fisik, that's it. Yes. Berarti si fisik itu bentuknya materi. Betul nggak? Tubuh, yes. Sip, mantap. Jadi maksud saya gini teman-teman. Karena tubuh itu berat, berat itu materi,
Jadi jangan-jangan kalau kita sekarang ngerasa hidupnya berat banget, terlalu materialistik gitu kira-kira. Lupa untuk meruhani gitu kira-kira. Jadi semakin saya materialistik, semakin pasti berat hidupnya, bebannya berat banget gitu. Dapat ya? Dan itu pilihan. Pilihan. Sehingga ketika materialistik banget, berat aja hidupnya pasti. Kenapa? Karena saya tidak menjadi kesejatian itu karena saya merasa bahwa saya adalah sang jasad. Apalagi yang gendut, iya sih. Iya sih, yaitu fisik lah ya. Tapi poin penting, maka poinnya adalah melepaskan materialistik gitu kira-kira. Nah, nanti kita ngerti. Oke? Sip ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, berarti yang membuat kita berat itu ketika kita materialistik, tetapi luka itu justru tidak pada materinya yang berat. Teman-teman digaplok, sakitnya pada saat itu. Tapi kalau yang ngegaploknya siapa gitu ya, mantan gitu misalnya ya, mantan aja ya. Ini ekstrim lah. Kita bisa mengulang-ulang kejadian itu di mental kita dan kita bisa sakit hati kapanpun dan dimanapun padahal kejadiannya udah lewat. Betul nggak? Betul nggak? Maka sakit di sini bisa 1 hari selesai, tapi sakit di mental, ada loh orang sekarang gini nih, tahu nggak orang itu 5 tahun lalu dia tuh, nih aku nih 5 tahun, nah 5 tahun masih disimpan di sini loh teman-teman, 10 tahun masih ingat, coba gimana? Berarti teman-teman kalau sekarang masih 5 tahun, masih ingat 10 tahun, masih ingat lukanya masih ada banget. Jangan-jangan gak pernah hidup di saat ini, hidupnya ditarik terus ke masa lalu gitu. Betul gak? Dan ketika kita hidup di masa lalu, kita gak punya kesempatan untuk bersyukur di saat ini. Padahal teman-teman hidup itu selalu di saat ini. Nggak pernah di masa lalu, apalagi masa depan gitu. Kan kita ini hidupnya mengantisipasi masa depan gimana, terus ingat masa lalu. Masa depan gimana, masa lalu. Pertanyaan saya, teman-teman, kapan kita mau hidup di sekarang? Kapan mau bersyukur gitu? Ya, sip. Tangannya di kipet lagi boleh? Siap ya, di kipet ya. Siap ya. Saya mau nanya, ingat langsung ditulis, kita main jujur-jujuran. Kenapa? Karena begitu teman-teman dengar pertanyaan langsung jawab, itu jawaban yang sangat jujur. Karena kejujuran nggak perlu nunggu waktu untuk nyari alasan. Gitu ya. Sip, pelan-pelan ya, siap ya. Simple aja jawabannya. Teman-teman hidupnya punya masalah nggak? Silakan. Yuk, punya masalah nggak? Punya, oke. Ya, oke. Ya, oke. Punya, oke. Ya, pasti ya. Kita dalam hidup tuh masalah gitu, pasti. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Sekarang saya tanya. Udah ya, cukup, terima kasih. Ada yang bilang banyak, apa dan lain-lain. Oke, sekarang saya mau nanya teman-teman. Per detik ini, per saat ini ada masalah nggak hidupnya? Sekarang. Detik ini. Sekarang banget, detik ini banget. Bener ya? Begitu kita mampir di detik ini, masalahnya nggak ada. Betul nggak? Jadi apa yang disebut dengan masalah, itu urusan di masa lalu atau di masa depan. Gitu. Benar, nggak ada soalnya lagi nonton, benar, karena lagi hadir utuh di sini. Kenapa? Karena teman-teman sedang tidak ada di ruangan masalah, lagi ada di ruangan saya. Maka masalahnya tidak terlihat. Jadi clear, masalah ada kalau dipikirin. Bener nggak?
Nah, karena terlalu banyak mikirin masalahnya, lupa untuk ke kamar solusi gitu. Jadi ngeluh terus. Betul nggak? Ini keren banget nih jawabannya. Karena harus fokus sama Kang Abu, keren banget. Berarti fokus kita yang menentukan kualitas hidup kita. Kalau teman-teman fokusnya ke masalah, maka masalahnya yang akan tumbuh. Tapi kalau teman-teman fokusnya ke solusi, solusinya akan ditemukan. Betul nggak? Jadi sebenarnya dalam hidup itu bukan masalahnya yang menjadi masalah, fokusku yang jadi masalah. Nah, tuh. Dapat ya? Udah, jadi jangan disalahin yang lain-lain, jangan. Berarti yang harus diberesin bukan itunya, ininya dulu. Karena hidup nggak akan lepas dari masalah, tetapi kalau fokusnya ke masalah terus, nggak akan dapat solusi gitu. Nah, nih ya, begitu ada susah apa, karena kenapa susah? Karena nggak pernah latihan, udah gitu aja. Jadi jangan berharap dan bermimpi menjadi ahli kalau kita nggak pernah latihan, gitu kira-kira. Sip ya, teman-teman ya. Dah, kita ulang ya, ulang pelan-pelan. Latihannya gimana? Tenang, kan kita lagi belajar ke situ. Yang penting sekarang teman-teman sudah mulai dulu ngerti fokus bahasan letting go itu apa. Kenapa nggak fokus? Karena terlalu banyak yang memberatkan, yang tidak dilepaskan. Letting go itu artinya melepaskan. Teman-teman, ini ada satu kartu ya. Ini kalau saya pegang ringan banget nih teman-teman. Ringan. Tapi kalau megangnya sebulan, lumayan loh. Meskipun ringan, tapi dipegangnya lama, pegel. Padahal kalau mau ngelepasin yang pegel-pegel, tinggal dibuka kok. Syuk. Ayo. Padahal kalau mau melepaskan pegel-pegel yang dirasa sekarang, dalam tanda petik ya, kebencian yang dirasakan sekarang, dalam tanda petik ya, semua luka-luka, tinggal dimaafkan kok. Yo. Betul nggak? Nah nanti abis ini komennya, tapi kan nggak semudah itu, tapi. Nah udah tuh mulai itu. Itu kebiasaan latihan tiap hari menolak, tapi kan. Nah udah. Betul nggak? Berarti bukan dia yang bikin masalah, karena akunya nggak mau ngelepasin aja sih sebenarnya. Bener nggak teman-teman? Aduh ini menarik banget nih. Menarik sekali gitu. Ya, seenggaknya kita ngerti dulu mekanismenya, setelah ini latihan. Latihan. Oke ya. Jadi ternyata apapun tergantung aku, saya, kita. Dan begitu ngerti ini teman-teman, dan kita sangat murni memaafkan, kita ternyata selama ini berat hidupnya karena bawa ransel-ransel ketidakmaafan atau kebencian. Ya kalau mau ringan ranselnya lepasin dong gitu. Kalau mau ringan bebannya lepasin dong. Nah itulah yang disebut letting go gitu kira-kira. Oke teman-teman? Dah nih ya. Yuk balik lagi ke fokus ke sini. Jadi teman-teman, menariknya ini kita jam 4 sampai jam 6 kurang gitu ya. Seenggaknya teman-teman begitu fokus dengerin ini, kita belajar bareng. Teman-teman lagi nggak fokus sama masalahnya, sama utangnya, sama problemnya, sama sakit hatinya. Tapi teman-teman lagi istirahat dari itu semua. Yang jangan-jangan dikit-dikit ke bawah sama sakit itu, dikit-dikit ke bawah sama pikiran itu, dikit-dikit ke bawah sama memori itu. Kapan istirahatnya? Kapan kita mengistirahatkan diri kita yang jangan-jangan dia berteriak ingin istirahat, tapi kitanya nggak pernah membawa dia istirahat. Betul nggak? Makanya ini rest area teman-teman. Tempat istirahat kita barengan.
Tempat istirahat kita dari semua kepedihan, penderitaan, karena kita sekarang lagi gak fokus di ruangan kepedihan itu. Seenggaknya 2 jam istirahat dari kepedihan itu. Abis ini sakit hati lagi, that's okay. Tapi kita lumayan ada 2 jam. Kita mengistirahatkan diri. Betul gak? Dan saya rasa kalau kita semua sefrekuensi, sevibrasi, yang mau datang ke sini tuh yang mau istirahat bareng, yang mau ngelepasin bareng, yang mau sama-sama menyumbangkan good vibes gitu. Sip. Ini saya suka bilang, teman-teman rasain kalimat ini dengan jiwanya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah. Istirahatlah dari membenci. Istirahatlah dari melakukan penghinaan, merendahkan, menilai. Istirahatlah. 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 Sip ya. That's it. That's it. Mantap. Sip ya. Mantap. Tadi by the way lagunya Manusia Manusiawi Kotak dan Cak Nun. Mbah Nun. Oke. Oke teman-teman. Nah kan enak nih kalau lagi gini belajar tuh enak. Nggak banyak penolakan, nggak banyak ribet gitu. Dan makanya kita penting banget untuk dalam tanda petik ya mempersiapkan gitu kira-kira. Oke. Lebih plong, lebih enak teman-teman. Nice ya. Good ya. Kita lanjut ya. Nice. Oke. Ketepuk tangan lo dong buat semuanya. Sip. Mantap. Mantap. Oke. Mekanisme pelepasan. Ya. So, apa sih letting go itu apa? Gitu. Pelepasan itu apa sih? Gitu. Nah, teman-teman, apapun yang kalian rasakan barusan, teman-teman baru melepaskan sesuatu. Itu tuh letting go tuh kayak tadi gitu. Memorinya nggak hilang, masalahnya nggak selesai, tapi fokusnya berubah. Jadi teman-teman, jangan pengen cepat menyelesaikan masalah, tapi cintailah prosesnya. Karena kalau pengen cepat menyelesaikan masalah, kita ke masa depan dan lupa bahwa aku di sini sekarang saat ini. Oke ya. Karena kalau pikirannya diselesai, kapan selesai, kapan selesai, kapan selesai, kapan saya mau bisa menikmati saat ini sekarang. Bahkan karena saking sibuknya pengen menyelesaikan, saya tidak bisa menikmati air yang saya minum. Saya tidak bisa menikmati makanan yang saya makan. Saya tidak bisa menikmati suasana pasangan, anak, dan apapun di rumah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita ada di masa depan. Ingat teman-teman, masa depan adalah ilusi. Anyway, ya. Seenggaknya room ini ngajak kita ke sekarang ya teman-teman ya. Ke saat ini, dah. Jadi yang masa belakang, masa depannya udah istirahat dulu. Jangan gini-gini terus nih. Tapi set. Dikit-dikit ke sini, oke, balik lagi. Dikit-dikit ke sini, oke, balik lagi. That's okay. Dan teman-teman, ini memang ini memang perlu latihan. Oke ya. Oke. Sip. Pelepasan atau letting go ibarat berhentinya secara tiba-tiba sebuah tekanan batin atau terlepasnya beban. Masalahnya nggak selesai, tapi beban masalahnya sekarang nggak ada, bener nggak? Jadi jangan sampai masalah menjadi beban karena masalah akan ada, yang menjadi masalah utama adalah aku terbebani oleh masalah. Oke? Ini yang punya utang tetap punya utang, yang lagi berantem sama pasangannya tetap berantem, yang lagi gimana-gimana tetap, tapi nggak terbebani per saat ini. Betul nggak? Berarti selama ini bukan itunya, bebannya, dan aku fokus kepada beban. Oh berat, kenapa? Dipegang terus sih, gitu.
So letting go. Dan teman-teman, hal ini gak bisa diwakilkan. Gak bisa kita ngebayar orang untuk lepasin dong masalah aku. Mau kalian sekaya apapun, urusan ini urusan masing-masing. Nah inilah adilnya semesta gitu. Oke ya. Pelepasan atau letting go ibarat berhentinya secara tiba-tiba sebuah tekanan batin atau terlepasnya beban. Perasaan lega dan ringan langsung menyeruak seiring dengan meningkatnya kebahagiaan dan kebebasan. Teman-teman emang harus nungguin dulu utang lunas untuk bahagia? Sekarang aja bahagia, apa susahnya? Ayo sekarang kalau nggak bahagia nggak mungkin. Orang kita lagi ada di tempat ruangan yang nggak di masa lalu nggak di masa depan. Happy nggak? Happy. Aku tuh bahagia deh kalau dianya udah, aku tuh bahagia kalau ini udah, kalau ya ampun mau bahagia aja banyak syaratnya sih gitu. Banyak kategorinya, sekarang aja. Betul nggak? Yes. Nanti besok, abis ini balik lagi ke situ nggak apa-apa, balik lagi ke tengah. Ke situ nggak apa-apa, balik lagi. Tapi kita mulai melatih tidak terbebani. Dan kita mulai mencintai prosesnya. Ya udah. Emang ini adalah kurikulum aku yang harus aku hadapi. Mau masalah ini seumur hidup, that's okay. Karena kenapa? Seumur hidup gak akan kerasa karena aku hanya akan hadir di sini saat ini. Hanya di sini saat ini tanpa ruang dan waktu. Timeless, teman-teman. Aduh, luar biasa gak? Gitu rasanya. Dan ini nggak menyelesaikan, enggak, tapi mengurangi bebannya. Sehingga teman-teman setelah selesai ini lebih powerful, nggak ngelihat lagi ini sebagai sesuatu yang buruk gitu. Tapi that's okay, saya akan hadapi. Karena saya tahu, saya paham ini adalah kurikulum hidup saya paham karena ini adalah bagian dari skenario hidup saya. Dan saya terima ini apa adanya, selesai. Oh berarti selama ini masalah aku bukan utangnya, penolakan terhadap masalahnya. Oh jadi selama ini bukan pasanganku yang bikin masalah, penolakanku terhadap ekspektasi dan keinginan-keinginanku yang unrealistic gitu misalnya. Betul nggak? Jadi ini juga baru keluar hari ini teman-teman. Kemarin diulang-ulang baca bab ini belum keluar ya. Ini sih kerennya aliran semesta ya. Jadi teman-teman ada masalah dan ada beban masalah. Jangan terbebani. Karena masalah bukan beban, tapi masalah adalah bahan bakar untuk kita maju. Ini gak bisa loh kalau gak latihan, sekali lagi. Gak bisa kalau gak latihan. Jadi latihan. Jadi mending fokus di latihannya. Oke, datang lagi nih. Oke, aku latihan ah. Latihan ah. Sip ya. Sehingga nanti abis ini ada sesuatu. That's it. Oke. Latihan lagi. Nah disinilah kita penting teman bareng untuk bertumbuh gitu teman-teman. Nah ini kan friend tuh ini nih gitu. Teman barengan dalam bertumbuh gitu kira-kira. Gitu ya teman-teman ya. Perasaan lega dan ringan langsung menyeruak seiring dengan meningkatnya kebahagiaan dan kebebasan. Ini merupakan mekanisme pikiran dan setiap orang pernah mengalaminya. Contoh berikut menggambarkannya dengan bagus. Anda sedang seru-serunya beradu argumen, Anda kesal. Dan marah saat tiba-tiba segalanya terasa konyol dan tak masuk akal. Anda mulai tertawa. Tekanan langsung surut, Anda yang tadinya marah, takut dan merasa diserang, seketika merasa bebas dan bahagia. Betul nggak? Bayangkan,
Anda bisa melakukan hal itu kapan aja. Begitu ada masalah, tapi cepat ke tengah lagi. Oke. Stres lagi, cepat ke tengah lagi. Oke. Jadi teman-teman, stres itu penting, over stres itu bahaya. Karena kalau nggak stres, nggak maju. Kalau nggak ditekan, nggak maju. Tapi back to the center. Back to the center. Yang bahaya, begitu marah, kelamaan di sini, lupa ke tengah. Jadilah amarah gitu. Makanya kalau Quran itu ngomong pandai menahan amarah, bukan pandai menahan marah, bukan. Amarah. Amarah itu marah yang diulang-ulang dengan perasaan yang sama, dengan kapasitas waktu yang lama gitu. Itu namanya amarah. Oh kita tuh, sorry ya saya ngomong kita karena fakta ya. Kita tuh ini gudang-gudang amarah lah, udah gak apa-apa. Stok marah kita tuh banyak banget, amarah kita tuh banyak banget, julid tuh banyak banget, benci tuh banyak banget gitu. Dan nanti pelan-pelan keluar. Sip ya. Jadi dibilang bahwa kalau kita bisa marah dan gak lama set balik, that's okay. Teman-teman maaf ya. Orang yang berkesadaran bukan orang yang gak pernah marah, tapi gak lama-lama di ruangan marah, dah gitu. Awas nih bukan berarti, aduh aku udah mulai belajar kesadaran, gak boleh marah. Ditekan, stres, meledak nanti. Ingat ya, orang yang gak pernah marah tuh bukan bagus, bahaya justru. Karena dia menekan, bukan melepaskan. Ditekan sekali gak masalah, 2 kali gak masalah, udah 10 tahun meledak. Orang baik tiba-tiba ngebunuh tetangganya. Sering gak dengar berita? Orang ini tuh sehari-harinya baik, memberi, tapi diberitain dia baru saja membunuh tetangganya misalnya. Betul gak? Makanya yang saya selalu ulang-ulang, berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Karena orang yang baik gak pengen marah, karena dia tidak mengerti betapa pentingnya menyalurkan emosi gitu kira-kira. Teman-teman dicerna ya, bahasa ini dicerna ya. Ingat ya, saya ngomong gini bukan berhenti jadi orang berbuat baik, bukan berhenti menjadi orang baik. Artinya apa? Orang baik itu gak enakan, gak punya power, nahan-nahan, gak mau ngomong, gak terus terang, menutup-nutupi, meledak aja gitu. Itu orang baik tuh. Anyway, nanti kita dalamin lagi tentang jahat, baik, sadar. Karena kalau sadar, baik dan benar gitu. Karena baik belum tentu benar. Ya. Sip. Mantap ya teman-teman ya. Oke. Bayangkan Anda bisa melakukan hal itu kapan aja, di mana saja, dan dalam situasi apa aja. Anda selalu mampu merasa bebas, bahagia, dan tak pernah lagi tersudutkan oleh perasaan-perasaan Anda. Nah, baru mulai nih. Ternyata urusan itu adalah urusan perasaan. Oke. Teman-teman ingat Manas nggak? Tahu Manas? Masih ingat apa itu Manas? Nah, gini. Nah, gini ya. Supaya gampang. Tar. Ini rada. Ini ceritanya. Oke. Kalau diri kita, jadi teman-teman diri kita bagi 3 ya. Yang di luar itu adalah jasad. Oke. Nah, ntar ya teman-teman ya, saya ngeluarin pensilnya. Oh udahlah ya, pelan-pelan aja ya. Ini pakai pensil lebih enak, tapi saya harus nyari dulu pensilnya. Tapi yang jelas kita ngerti dulu aja. Oke. Jadi ini kita bicara tentang jasad. Kalau kita melampaui jasad, kita akan masuk ke wilayah batin, namanya jiwa. Itu ada segitiga di situ.
Dan kalau kita bisa melampaui segitiga ini, baru kita akan menemukan diri yang sejati. Diri sejati itu di sini. Makanya ini disebut jasad, ini disebut jiwa, nanti ini sering disebut roh. Ini mau disebut Atman, boleh, self, boleh, diri sejati, boleh, roh kudus, boleh. Terserahlah penamaannya apa, tapi yang pasti ini adalah the truth, sumber kesejatian kita, gitu kira-kira. Nah ya, bahas ini nanti masih lama lah. Nah, makanya wilayah tengah inilah nanti yang disebut manas. Wilayah ruhani itu disebut Isa. Makanya Isa itu nanti disimbolkan dengan Rohul Kudus. Maka Manas dan Isa jadilah kita sebagai manusia gitu. Dapat ya teman-teman ya? Oke, pelan-pelan ya. Nah, si Manas itu isinya 3. Pikiran, perasaan, emosi. Oke? Sehingga kalau kita tidak melampaui pikiran, perasaan, emosi, udah jangan ngomong-ngomong spiritual lah, nggak usah ngomong-ngomong ruh lah, udah belakangan aja. Beresin dulu aja yang tengah. Nah orang banyak nggak ngeberesin tengah, loncat ke sini. Nah pusing nanti, stres. Pindah-pindah guru nggak ketemu-ketemu, nanti nyalahin orang lain, nyalahin kelompok lain, nyalahin dan seterusnya aja. Kenapa? Karena dia belum memanage yang wilayah tengahnya masalahnya. Teman-teman, saya selalu menggunakan kata sementara ya. Jadi sementara waktu, hidup untuk apa sih? Untuk memanage manas, itu dulu. Kalau kamu bisa memanage pikiran, perasaan, emosi, aman sementara. Karena kalau yang tengahnya belum di-manage, gimana mau masuk ke yang dalam? TK belum lulus, mau masuk S3, aduh, ntar dulu gitu. Ya. Teman-teman, ini saya mau, aduh ini udah penuh coret-coret, sebentar ya. Nih teman-teman, saya mau kasih sesuatu. Saya mau nanya dulu ya teman-teman ya. Aduh ini mah jelek gambar, bentar ya teman-teman ya. Bentar ya. Ini gambarnya udah dicoret-coret, bekas kelas barusan, bentar. Bentar ya. Atau teman-teman lama nyarinya, teman-teman anggap aja ini ngelihat gambar nggak ada coret-coretnya ya. Oh bisa ternyata gini, alright. Oh baru tahu nih. Ctrl C, maaf ya. Ctrl V. Alright, mantap. Nih. Teman-teman jawab baik-baik ya, saya mau nanya. Siap? Saya mau nanya nih, jawab baik-baik. Jawab baik-baik. Dengar baik-baik terus jawab gitu. Saya mau nanya. Teman-teman ngelihat ada gunung dan ada ini cerminannya. Saya tanya, apa yang membuat gunung bisa bercermin ke danau atau ke sungai ini? Apa? Air, bagus. Ketinggalan. Apa nih? Oh, ketinggalan. Kirain gunungnya ketinggalan. Ya, oke. Oke. Kejernihan, benar. Cahaya, benar. Nggak ada yang salah ya. Pantulan, benar. Oke. Dah, cukup. Dah ya, ini jawabannya benar semua lah pokoknya. Tapi paling fundamental yang membuat kenapa sih gunung itu bisa terefleksi kepada sungai, itu karena sungainya tenang. Betul nggak? Sok, kalau sungainya beriak, nggak ada bunyinya juga sih. Tapi kira-kira beriak, ini pasti pantulannya nggak sempurna, betul nggak? Oke? Nah, saya balikin ke sini. Jadi yang tengah ini adalah danaunya, yang paling kanan ini adalah Tuhan,
Tuhan akan menampil kepadamu ketika jiwamu tenang. Dah, gitu kira-kira. Jadi hanya pada jiwa yang tenang, refleksi Tuhan 100% ke kita. Dapat? Jadi kalau jiwamu nggak pernah tenang, tidak akan ada refleksi dari Isa di sini. Tidak ada refleksi dari Roh di sini. Tidak ada refleksi dari Sang Maha, apapun penamaannya terserahlah. Jadi dia akan merefleksi ketika jiwanya tenang. Maka kalau pinjam dari perspektif Christianity, kita disebut imago Dei, the image of God, gambarannya Tuhan. Gimana mau jadi gambaran Tuhan kalau jiwanya tidak tenang? Atau dalam perspektif Islam disebut khalifah. Gimana mau jadi khalifah kalau danaunya penuh dengan riak? Gitu kira-kira. Ini belum bahas ini kemarin-kemarin sih teman-teman. Gak apa-apa ya, kita ngalir-ngalir aja ya. Sampai sini oke teman-teman? Jadi kalau di tengahnya penuh guncangan, di tengahnya penuh riak, gak akan pernah bisa menampakkan gunung di dalam cerminannya. Ingat, kita semua adalah cerminan Dia. Dia D gede. Mu M besar. Jadi kalau kamu mau jadi cerminan Dia, satu-satunya jalan adalah tenangkan air danaunya, maka gak usah berusaha, Dia akan menampil gitu. So itulah disebut the image of God, imago Dei, khalifah, Atman dari Sang Brahman gitu misalnya. Yang menampil, Sang wujud. Nah, kita belajar wujud, kidam, bako. Nah gitu tuh waktu SD TK. Tapi dihafalin mulu sih gitu. Cuman gak ngerti gini-gininya gitu. Nah jadi sekarang kalau mau menampilkan atau mau menghadirkan Allah, Tuhan, apapun penamaannya, satu yang dikerjain, tenangin jiwanya gitu. Karena kalau jiwamu tenang, maka nih. Mana penghapus ya? Benar. Teman-teman ini aja biar cepat. Aduh, salah. Kalau ininya tenang, maka gunung akan terefleksi ke danau, gitu kira-kira. Sampai sini oke, teman-teman? Bisa dimengerti? Oke ya, dapat ya? Sip. Ini nggak ada di buku Hawkins sih penjelasan ini. Ini saya mengambil perspektif dari sudut pandang lain, tapi mudah-mudahan mengayakkan gitu ya teman-teman ya. Tapi yang penting teman-teman ngerti, kan kalau ngomongin Isa, ruh ini kan cahaya ya. Cahaya tidak akan menampil kalau jiwamu nggak tenang, udah gitu aja. Oke? Jadi kalau sekarang mau menampilkan Dia, ya tenangin dulu dong air danaunya. Nah air danau itu jiwa kita. Apa isinya? Pikiran, perasaan, emosi. Dah teman-teman. Dah. Nih mau cerita ini sih sebenarnya, intinya sih sebenarnya. Ya. Sip. Aman ya? Clear ya? Ingat sifat cahaya itu apa? Welas asih. Maka kamu hanya akan bisa berwelas asih kalau jiwamu tenang. Kalau jiwamu gak tenang, kamu tidak bisa mempresentasikan welas asih. Maka hanya jiwa yang tenang yang baru pantas ngomong Bismillahirrohmanirrohim. Baru atas namamu ya Allah. Dengan welas asih ini. Gitu. Sip ya. Jadi jangan kebanyakan baca bismillah, tapi jadilah bismillah. Gitu. Ya, karena kalau dibaca-bacain terus bunyi, tapi kalau menjadi basmalah, kita yang jadi kasih sayang. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Nah, pernah dengar nggak
punten ya, saya sedikit pakai teologis Islam. Nabi Muhammad bilang gini, tertolaklah amal seseorang ketika tidak berbasmalah sebelum melakukan apapun. Bukan bismillah, minum. Bukan. Tenang dulu, maka semuanya hanyalah welas asih. Gitu loh maksudnya. Bukan omongannya aja, bukan. Ya anak TK bolehlah ngomong-ngomong dulu boleh. Tapi masa sampai sekarang mau ngomong terus gitu. Karena semua akan terjadi ketika kamu menjadi welas asih itu gitu. Bukan ngomong bismillahnya, bukan. Atau kasihan yang bisu ya, gimana ngomongnya. Betul nggak? Sip teman-teman. Oke ya. Dah tenang, pelan-pelan. Nah. Dah coba saya nanya dulu ah. Jadi manas isinya apa aja? Manas isinya apa aja? Pikiran, perasaan, emosi. Wah, mantap. Sip ya. Mantap. Maka pikiran, perasaan, emosi itu nanti ketika kul a'udzu birabbinas. Nah, nanti ngerti ke situ. Kalau kita sudah melepaskan yuwaswisufi yang ngebisikin terus. Nah, nanti yang ngebisikin terus tuh ini nih. Pikiran. Maka setan tuh ada di sini nanti. Nanti kita ngerti ke situ. Ya. Jadi nanti ngerti teman-teman, mau ngelihat setan gampang, tinggal ngaca. Ya, ketemu pasti. Gitu. Ini saya dari tadi ngaca terus nih ketemu setan tuh. Ini tuh, gitu. Ya. Nanti kita ngerti. Oke? Nah, kalau udah mulai ngerti ini, nggak banyak nyalahin orang aja. Dah, enak hidupnya gitu. Sip ya, teman-teman ya. Iya, saya kan ngelihat setan di situ, abis itu ditonton lagi, didengerin lagi. Nah, aneh aja ya. Makanya sayanya nggak penting. Ingat ya, teman-teman. Ini nggak penting. Nah, gitu. Oke. Oh iya ya. Udah di Makassar. Sorry. Ya oke. Sip. Yang udah maghrib, silakan ya, maghrib dulu. Silakan. Nah. Kita dong setannya, kita enak aja, lu aja kali gitu ya, nanti ada yang gitu kira-kira. Oke, ya Kaltim, Bali, Makassar, mana lagi? Taiwan, mangga silakan kalau yang mau maghrib dulu ya. Teman-teman kita sampai jam berapa ya? 5:30, 15 menit lagi, oke? Singapura ya, di Singapura juga udah maghrib pasti. Biasanya setannya temen. Iya benar juga sih. Oke. Sip. Oke. Jadi inti letting go adalah bukan menghilangkan masalahnya, tapi melepaskan beban masalahnya. Nih, bahasa paling gampang setelah episode keberapa saya baru dapat bahasanya. Ulang ya. Teman-teman ingat-ingatnya, bisa saya lupa juga. Jadi letting go adalah bukan menghindari masalahnya, bukan menghilangkan masalahnya, tapi melepaskan beban masalahnya. Ingatin ini baik-baik. Bang, tujuan hidup apa? Untuk hidup. Nah ini kita lagi tujuannya untuk hidup gitu. Kalau mikir nanti tujuan nanti lagi. Udah sekarang aja. Sekarang kan hidup ini cuma sekarang. Jadi hidup untuk apa? Untuk hidup. Nah, kapan? Sekarang. Gitu. Sampai sini oke teman-teman ya. Ingat, ada masalah, ada beban masalah. Kalau kalian fokus di beban, masalah berat. Tapi begitu melepaskan beban, kita akan melihat solusi gitu. Sip ya. Oke. Bagaimana cara melepaskan masalah yang baik? Kan kita lagi bahas. Tenang, pelan-pelan. Tenang. Nanti nyampe ke situ. Oke. Beda letting in sama letting go. Nanti kita bahas. Ya, yang penting kita ngerti dulu ini lagi ngomongin apa gitu. Ya. Oke. Anda mengambil alih tanggung jawab atas perasaan Anda. Ini mulai keren nih. Ulang ya, teman-teman, ulang. Inilah inti dari teknik tersebut, melepaskan apapun secara sadar dan sesering mungkin sesuai kehendak Anda.
Ingat, begitu kesal, lepasin, sadar. Udah, saya tidak mau dikuasai oleh marah. Oh, ini banyak yang gak sadar nih. Begitu marah datang, marah menguasai. Teman-teman suka berpikir gak? Sok saya nanya dulu, suka berpikir gak? Yang mau jawab suka, ingat, renungin lagi. Kita jarang berpikir, kita seringnya digunakan oleh pikiran. Bukan berpikir itu menggunakan pikiran. Tapi kita seringnya digunakan pikiran. Nah gitu. Ya bener gak? Jadi seringnya bukan berpikir, digunakan pikiran. Namanya overthinking, bener. Aku tuh udah berpikir, masa? Bukan udah berpikir, aku tuh sering digunakan pikiran. Nah, itu tepat. Ya, udah diperbudak sama pikiran, nyalahin orang lagi. Aduh, rugi gitu. Ya. Dikerjain pikiran. Ya. Nah, sip ya, disetir oleh pikiran. Kebayang gak? Ini mobil. Sopirnya di bawah, di dalam. Sopirnya nggak bisa ngapa-ngapain, mobilnya yang jalan sendiri, stres pasti yang di dalamnya. Pengennya ke kiri, tapi mobilnya bawa ke kanan lagi. Kenapa ke kanan terus? Itulah kebiasaan. Pengennya maafin, tapi marah mulu. Kenapa? Karena aku tiap hari latihan marah. Gimana? Ya. Jadi tubuh bisa lebih besar dari aku. Sehingga aku yang di dalam dikuasai oleh fisik gitu. Dapat ya maksud saya ya? Nah, di bukunya Joe Dispenza, saya bacain dikit ya. Conscious mind, kelihatan ya? Itu only 5% teman-teman. Jadi logic, reasoning, creativity itu cuma 5%. Jadi maaf ya. Kita tuh kreatifnya sehari-hari cuma 5%, 95%-nya nggak kreatif. Udah gitu aja. Ya. Jarang loh. 5% udah kebagusan sih. 1-5% bahkan. Karena 95%-nya nggak kreatif gitu. Kenapa? Ya, ngelihat sesuatu masalah lagi, berat. Ngelihatnya bebannya lagi, nggak kerasa udah ngelatih gitu 5 tahun coba. Ahli nggak kita membebani diri dengan masalah? Selesai. Jadi yang bikin kita susah hidup siapa sebenarnya ya? Penting nyalahin. Aduh aku tuh digoda setan disalahin. Allah mengazab, Tuhan disalahin. Dia disalahin, dah aja. Benar, mending jadi ahli angkat beban itu udah bagus gitu. Gitu teman-teman ya. Oke ya. Dapatnya teman-teman ya. Udahlah ini udah banyak loh. Mudah-mudahan dapat nih. Gitu tah rasanya. Gitu. Ting lepas gitu. Ini kalau teman-teman dicek ya kadar beban before after ini harusnya turun 3% lah. 4% gitu. Sok aja rasain sekarang teman-teman ada something ngerasa lebih ini gak? Apa ya? Ringan gitu. Tapi bukan kilogramnya ya, kilogramnya mah enggak ya. Kilogramnya mah tetap ada orang gak ngapa-ngapain. Bukan kilogramnya, bukan. Ini nih beban mental maksud saya. Gitu. Awas jangan salah persepsi, aduh aku mau langsing ikutan banyak room ini tapi sambil nyemil gitu, ini ngunyah gak beres. Gak bisa juga, jangan gitu ya, gak gitu cara mainnya. Ya, hati-hati salah nangkep. Ya bagus. Lega ya. Wah mantap. Sip ya. Benar. Nah jangan lupa kalau ininya udah ringan, fisik digerakin. Awas teman-teman, belajar gini nggak gerak raga, nggak olahraga, nggak bagus juga. Sok udah utang banyak, masalah banyak, nggak olahraga, wah udah aja. Daripada mikirin utang, mending jalan pagi. Nah, siapa tahu di jalan dapat inspirasi gitu. Oke, sampai sini teman-teman.
Dapat ya? Nggak apa-apa, ntar abis ini juga pusing lagi nggak apa-apa. Yang penting istirahat 2 jam, lumayan ya daripada enggak sama sekali. Nah itulah maksud kenapa di tradisi Islam istirahat sehari 5 kali gitu. Seenggaknya dari sehari ada 5 kali kamu istirahat, dari tenang, dari jiwanya istirahat lah gitu kira-kira. Anyway. Sip ya. Kan sholat itu suruh istirahat, suruh kayak gini nih. Inti sholat kan khusyuk. Khusyuk itu apa? Stay. Hadir utuh di sini saat ini, itu namanya khusyuk gitu. Ya, tapi justru Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, udah itu tipikal orang-orang sholat yang dogma doktrin kepaksa gitu. Makanya banyak orang bukan butuh sholat, tapi harus sholat. Kenapa? Karena nggak ngerti isinya buat apa. Ya, sip ya, nanti kita bahas hakikatnya. Oke. Soalnya di buku Hawkins nggak ngebahas hakikat sholat, nggak. Tapi nanti kita bahas kapan-kapan ya. Oke. Jadi manas apa teman-teman? Pikiran, perasaan, emosi. Ya, pikiran, perasaan, emosi. Teman-teman kalau sadar kita perlu resting area, sholat itu kan resting area, PPE bener. Oh bagus bener disingkat ya. Kita punya beberapa singkatan ya, satu PPH, ingat nggak? Pendengaran, penglihatan, hati. PPE, pikiran, perasaan, emosi. Mantap. Cool, nice, thank you teman-teman. Nice. Sekarang kita masuk nih. Anda mengambil alih tanggung jawab atas perasaan Anda, dan Anda tidak lagi bergantung pada belas kasih dunia dan reaksi-reaksi Anda terhadapnya. Ya. Anda bukan korban lagi. Teknik ini menggunakan ajaran dasar, ini menggunakan perspektif Buddha yang menghilangkan tekanan akibat tindakan reaktif yang tidak disadari. Kalau di Islam namanya ikhlas. Ya. Teman-teman kalau dengar kata Buddha, ini bukan ngomongin orang agamanya Buddha, bukan. Buddha artinya tercerahkan. Enlightenment, itu Buddha. Jadi kalau teman-teman sebelum ikut kelas ini nggak tahu apa-apa, setelah ikut kelas ini, oh that's it. Nah teman-teman Buddha di situ. Enlightenment gitu. Ya, hati-hati nih jangan cepat sensitif nih. Udah sensitif nyalahin nggak ngerti lagi, jangan ya. So Buddha means enlightenment gitu. Oke? Mantap. Ilmu ikhlas susah banget didapat emang. Tuh. Ilmu ikhlas susah banget. Dari mana datangnya susah? Gitu. Hati tuh. Susah itu kebiasaan. Nah, apa bedanya tulus dengan ikhlas? Tulus itu nerimanya, ikhlas itu murninya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nanti ada di level Hawkins. Ya, nanti kita bahas. Kita menenteng kemana-mana segepok perasaan, ya, perilaku dan keyakinan negatif yang terakumulasi. Ayo teman-teman nih, nenteng segepok perasaan, perilaku dan keyakinan negatif yang terakumulasi lagi. Tekanan yang terakumulasi tersebut membuat kita merana dan merupakan sumber berbagai penyakit dan masalah. Kita menyerah padanya dan menganggapnya sebagai kondisi kemanusiaan. Hati-hati nih. Ini kan manusiawi kalau aku marah. Nah, manusiawi itu adalah bahasa setan. Hati-hati teman-teman. Karena manusiawi itu pembenaran terhadap sesuatu yang kita anggap bahwa menekan perasaan itu oke. Hati-hati. Manusiawi kan? Ya, betul lucu. Ya manusiawi dong. Nah, enggak, lu aja gitu. Ya, hati-hati. Jangan disamain gitu. Ya. Oke. Oke, sip ya. Susah ngerti pelan-pelan ya, dikunyah dulu. Ya, keterangan muncul dari keikhlasan pasti. Tapi yang penting bukan ikhlasnya, latihan ikhlasnya. Itu yang penting. Jadi kalau mau saya gambarin, dari mana dapatnya ketenangan? Latihan. Dah gitu. Ya. Alright, so
Jam berapa nih? Dikit lagi dah teman-teman ya. Teman-teman hari ini pure ngulang nggak apa-apa ya. Ini kita nggak masuk ke chapter baru nggak apa-apa ya. Sip ya, aman ya. Sip, oke. Yang masih liar-liar nggak apa-apa ya. Dikunyah aja dulu, didengerin aja dulu. Ya stay aja dulu, it's okay. Ya, nanti pelan-pelan frekuensinya nyangkut, nyandak gitu, pelan-pelan. Liar itu sinyal bagus daripada nggak liar sama sekali. Nah, berarti nggak mikir gitu. Ingat, dan dia menjadikanmu sebagai orang yang bingung, maka dia memberi petunjuk. Tuh, jelas banget loh teman-teman. Jadi kalau mau dapat petunjuk emang harus bingung dulu, by the way. Ya, jadi karena kebingungan itu penting. Nih kalau nggak percaya nih. Aduh, ininya pendek deh. Nah, udahlah ya, kebaca ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Mantap. Jadi kalau teman-teman di sore hari ini bingung, petunjuk bentar lagi datang. Oke? Tapi kalau bingungnya kelamaan jadi pusing, itu namanya migrain. Nah gitu. Jangan lama-lama ya. Gitu kira-kira. Oke. Nah, jadi gini ceritanya. Jika kita mencermati hidup manusia, kita tahu bahwa hidup manusia pada dasarnya adalah perjuangan panjang dan rumit untuk bebas dari ketakutan dan harapan batin yang telah diproyeksikan ke dunia. Tuh. Jadi dia mau bilang bahwa yang memproyeksikan siapa? Aku. Emosinya dari siapa? Aku. Egonya dari siapa? Aku. Jadi hidup adalah sekumpulan detik demi detik melawan diri sendiri. Dah gitu aja. Itu bahasa sayanya ya. Hidup ini perang panjang. Tapi bukan untuk menang, untuk bertumbuh. Ya. Karena kita bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, tapi untuk membuat diri saya versi yang lebih baik dari kemarin. Anyway. Oke, teman-teman ya. Nanti kita ngomongin mekanisme perasaan, gimana how to handle perasaan, tapi yang jelas seenggaknya hari ini mudah-mudahan dapat sesuatu. Karena ini udah 17.30, karena mungkin yang lagi puasa mau siap-siap buka, yang mau maghrib siap-siap maghrib, yang mau jalan-jalan bukber atau mau apa halal bihalal, silahkan. Selama jadwal syuting sore saya belum ada, kita akan berletting go ria ya teman-teman ya. Kita manfaatkan waktu untuk sama-sama belajar. Teman-teman, saya terima kasih. Teman-teman yang rajin hadir, yang mau hadir, ini semua adalah bagian dari bagaimana kita untuk bisa ke resting area barengan. Dan mudah-mudahan room ini menjadi resting area jiwa-jiwa semuanya untuk menjadi high jiwa-jiwa yang tenang. Nah gitu kira-kira. Thank you teman-teman. Terima kasih. Boleh kita akhiri dengan berterima kasih kepada tubuh ini. Kita hening sejenak. Pejamkan mata. Tariklah nafas dengan bahagia. Dan berterima kasihlah kepada dirinya masing-masing. Boleh minta maaf. Dan terima kasih lagi. Terima kasih, dan terima kasih. Oke, teman-teman. Semoga feel better. Ada sesuatu yang bisa didapatkan. Dan yang paling penting, tetap semangat dalam menikmati semua proses hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.